Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Eko Cahyono, Ketua Gerakan Sekolah Tim Mengajar Kabupaten Sragen. Bapak Ibu pendamping yang saya hormati, pada video ini saya dan kami bermaksud untuk menjelaskan beberapa hal yang penting untuk kami sampaikan ke Bapak Ibu pendamping semua terkait kegiatan dan teknis dari pelaksanaan perlombaan Sukuwati Berprestasi, di mana nanti mencakup usia dari strata SD, SMP hingga SMA, yang masing-masing dari strata pendidikan tersebut. SD kami adakan sebanyak 3 lomba, untuk tingkat SMP 3 lomba, dan untuk tingkat SMA SMK sederajat sebanyak 4 lomba. Di video ini saya akan menjelaskan teknis-teknis dasar dan teknis-teknis yang nanti bisa dijadikan sebagai acuan Bapak Ibu pendamping semua untuk melatih putra-putri yang telah dipilih. Bapak Ibu pendamping yang saya hormati, panjenengan nanti akan menerima beberapa hal dari kami berupa soft file dan berupa hard file yang akan kami antar di setiap sekolah atau instansi pendidikan di mana tempat Bapak Ibu pendamping mengajar. Yang pertama, nanti Bapak Ibu akan menerima surat edaran dari kami yang nanti berupa ajakan dan undangan untuk Bapak Ibu, khususnya kepala sekolah, agar bisa memilih putra-putri terbaiknya untuk dapat mengikuti perlombaan Sukuwati Berprestasi. Di mana untuk usia SD, untuk tingkat pendidikan SDMI sederajat, nanti ketentuannya adalah hanya bisa diwakili oleh setiap satu orang, hanya mewakili satu kecamatan saja. Sehingga wewenang itu nanti akan kami berikan kepada pihak Korwilcam untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti untuk menunjuk sekolah dan menunjuk peserta atau siswa yang nanti akan dipilih untuk mewakili kecamatan di seluruh Kabupaten Sragen. Yang pertama, nanti panjenengan akan menerima surat berupa pemberitahuan dan undangan, di mana kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025. Pukul mulai kami buka pendaftaran adalah jam 06.00 sampai dengan 07.30, berlokasi di SMK Negeri 2 Sragen. Dan untuk sifat kegiatan perlombaan ini, kami mengadakan dengan tidak memungut biaya 0 rupiah pun. Jadi Bapak Ibu pendamping beserta Bapak Ibu kepala sekolah, panjenengan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pendaftaran dan untuk kegiatan, kecuali di beberapa perlombaan yang memang dibebankan sendiri untuk dibiayai sendiri oleh peserta atau oleh sekolah masing-masing. Nanti panjenengan akan mendapatkan yang pertama adalah surat edaran, di mana surat edaran ini tembusan yang kami sampaikan itu adalah untuk Bupati Sragen yang insya Allah nanti akan jadi pembina upacara pada saat pembukaan, kemudian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, kemudian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen, serta sebagai pertinggal kami. Di surat edaran tersebut akan ada beberapa lampiran yang harus panjenengan tetap perhatikan. Yang pertama itu nanti kita masuk di dalam petunjuk administrasi pendaftaran dalam mengikuti perlombaan Sukuwati Berprestasi. Jadi harus pahami ini. Yang pertama kita masuk ke bagian A, yaitu administrasi pendaftaran. Yang pertama adalah panitia kegiatan Sukuwati Berprestasi hanya menerima pendaftaran hanya melalui proses pendaftaran yang sudah ditentukan. Jadi sesuai dengan petunjuk administrasi pendaftaran yang ada di setelah surat edaran. Yang kedua adalah kegiatan perlombaan tidak dipungut biaya atau free. Pihak Korwilcam, sekolah atau peserta tidak dikenakan beban biaya 0 rupiah pun. Kemudian yang ketiga, hak-hak yang akan diterima oleh peserta nanti yang pertama adalah piagam kejuaraan hard file yang nanti akan diperoleh oleh para peserta didik yang dinyatakan juara 1, 2, dan 3 yang nanti akan diserahkan pada saat malam Pindik di Pameran Inovasi Pendidikan, yang pada saat itu kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Kemudian piagam keikutsertaan atau piagam penghargaan yang nanti akan diterima oleh seluruh peserta yang mengikuti kegiatan perlombaan Sukuwati Berprestasi. Kegiatan ini nanti, piagam ini nanti akan kami serahkan kepada peserta dalam bentuk soft file. Nanti akan kami share lewat Google Drive dan Bapak Ibu pendamping bisa download
itu dari link yang akan kami sediakan nantinya. Kemudian yang ketiga akan mendapatkan nomor urut undian, jadi nomor urut antrian untuk tampil, untuk maju, untuk mengikuti perlombaan. Kemudian kita masuk ke subbab B, Bapak Ibu pendamping, terkait tahap-tahap pendaftaran. Di sini terdapat 2 tahap pendaftaran. Yang pertama tahap pertama. Jadi pada saat tahap pertama, panjenengan dituntut untuk melaksanakan penyerahan form kesediaan yang nanti formnya terlampir. Formnya terlampir nanti juga ada di setelah surat edaran ini. Korwilcam atau sekolah untuk mengikuti kegiatan psikoati berprestasi. Jadi form kesediaan ini nanti akan diisi oleh pihak Korwilcam atau dari pihak sekolah yang mengikuti. Dan tentunya harus dengan tanda tangan dan stempel dari pihak kepala sekolah kepada panitia pelaksana perlombaan psikoati berprestasi maksimal pada tanggal 27 April tahun 2025, di-upload di link yang nanti akan kami taruh di deskripsi, juga nanti juga ada di surat juknis. Jadi nanti terakhir pengisian itu adalah pada tanggal 27 April tahun 2025 pukul 23.59. Kemudian tahap kedua, pendaftaran tahap kedua ini dilaksanakan pada saat pelaksanaan kegiatan perlombaan pada tanggal 10 Mei tahun 2025 di Sekretariatan Perlombaan sekaligus pengambilan nomor undi perlombaan. Jadi tahap kedua ini lebih kita kenal dengan namanya daftar ulang. Jadi pada pendaftaran tahap 2 ini dilakukan dengan cara menyerahkan berkas form pendaftaran yang tadi sudah panjenengan isi dan sudah ada di lampiran, yang telah di-upload tentunya, yang telah di-upload di link pada saat tahap 1 itu dikumpulkan ke panitia pada saat melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undi. Jadi tahap 1 itu pengisian form kesediaan, ditandatangani, distempel oleh kepala sekolah, kemudian di-upload di link. Kemudian tahap 2 itu daftar ulang dengan cara menyerahkan form-form yang tadinya di-upload secara langsung di sekretariatan kegiatan dan dalam bentuk dicetak atau hard file. Adapun berkas yang nanti harus di-upload dan dikumpulkan, yaitu yang pertama adalah form kesediaan dari Korwilcam atau dari sekolah, yang kedua biodata peserta, yang ketiga adalah surat tugas atau surat mandat. Kemudian adapun ketentuan pendaftaran dan upload file, ini harus panjenengan perhatikan. Yang pertama adalah semua persyaratan yang di-upload di link yang disediakan nanti harus berbentuk soft file PDF. Yang kedua, foto pada saat mengisi biodata peserta itu nanti harus ditempel sesuai pada tempat yang sudah disediakan. Kemudian yang ketiga, ini penting, link diisi oleh pihak Korwilcam yang mendaftarkan atau sekolah, jadi bukan oleh peserta. Jadi satu link itu hanya diisi oleh satu instansi, di mana instansi itu sudah memilih anak-anak yang mewakilkan. Jadi nanti dalam bentuk PDF itu misalkan panjenengan mengirimkan 3 personil dari 3 perlombaan yang berbeda, berarti 3 file biodata itu nanti dijadikan satu, halaman 1 siswa 1, halaman 2 peserta 2 atau siswa 2, begitu pun seterusnya dijadikan dalam satu file kemudian diupload. Jadi tidak sendiri-sendiri. Kemudian kita masuk ke lampiran selanjutnya, itu adalah form kesediaan yang nanti akan panjenengan isi. Nanti bisa dilihat di lampiran yang sudah disediakan setelah surat edaran, nanti satu paket dengan surat edaran, bisa diisi sesuai dengan itu dan tidak lupa untuk ditandatangani oleh kepala sekolah atau kepala Korwilcam. Kemudian biodata peserta, Bapak Ibu mohon diarahkan untuk putra-putri yang sudah dipilih untuk mengisi sesuai dengan apa yang sudah ada, yang sudah terlampir, dan jangan lupa untuk pas foto 3x4 background bebas tetapi setengah badan, nanti untuk benar-benar diperhatikan. Yang saya hormati, kita masuk ke inti dari pembahasan, yaitu pembahasan dan pemaparan petunjuk pelaksanaan perlombaan psikoati berprestasi tahun 2025 untuk tingkat SDMI sederajat. Yang pertama, Bapak Ibu, kami aturkan kepada Bapak Ibu semua bahwasanya pelaksanaan kegiatan perlombaan psikoati berprestasi itu adalah pada hari Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025
berlokasi di SMK Negeri 2 Sragen. Saya jelaskan untuk ketentuan peserta adalah peserta berasal dari SD atau MI sederajat di seluruh Kabupaten Sragen yang telah dipilih oleh pihak Korwilcam Pedanda Kecamatan dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Korwilcam nanti boleh memilih sekolah berbasis SD atau MI baik negeri maupun swasta yang tidak hanya berpacu di satu sekolah saja. Misalkan nanti lomba A bisa dari SD 1, lomba B bisa dari SD 2, lomba C bisa dari SD 3, atau bisa pilih satu sekolah itu saja. Itu kami bebaskan kepada pihak Korwilcam sebagai pengawas dan koordinator untuk memilih peserta pada kegiatan perlombaan ini. Kita lanjut ke pembahasan utama, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kegiatan prestasi, yaitu lomba pertama nanti yang akan diikuti oleh peserta. Yang pertama adalah lomba pidajil atau pidato cilik. Saya jelaskan ketentuannya. Yang pertama adalah peserta lomba adalah siswa SD atau MI sederajat yang telah dipilih untuk mewakili kecamatan yang dipilih oleh Korwilcam tadi. Kemudian yang kedua, setiap kecamatan atau Korwilcam hanya diperbolehkan mengirim satu peserta saja. Jadi satu peserta ini mewakili satu kecamatan untuk lomba pidajil. Kemudian siswa yang dipilih itu adalah peserta didik usia dari kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD. Jadi minimal kelas 4, maksimal nanti kelas 6. Boleh dipilih sesuai dengan kebutuhan setiap kecamatan yang nanti akan mewakili. Selanjutnya adalah personalia bebas, boleh putra ataupun putri yang dipilih. Jadi tidak ada ketentuan harus putra atau harus putri. Selanjutnya adalah, ini penting Bapak Ibu, terkait tema yang dilombakan dalam perlombaan pidajil. Yang pertama adalah nasionalisme, yang kedua pentingnya pendidikan, yang ketiga adalah tentang berbakti kepada orang tua. Jadi peserta atau Bapak Ibu nanti pendamping bisa memilih satu tema saja untuk dipilih siswa sebagai tema yang akan nanti dilombakan pada saat perlombaan pidajil. Kita lanjut. Durasi dalam berpidato atau berlomba dalam perlombaan pidato ini adalah maksimal 7 menit dan minimal 5 menit. Ini untuk durasi dalam penampilan. Kemudian peserta memakai seragam hari itu. Jadi ketentuan untuk pakaian, untuk kesetaraan, maka peserta boleh silahkan memakai seragam di hari perlombaan itu kan hari Sabtu, berarti memakai batik biasanya. Silahkan peserta nanti bisa diinstruksikan untuk memakai batik saja. Kemudian nanti perlombaan akan dilaksanakan di ruang kelas. Jadi nanti Bapak Ibu pendamping apabila menghendaki untuk dokumentasi foto atau video bisa dititipkan lewat panitia yang ada di dalam ruangan. Saya jelaskan untuk tata tertib perlombaan. Yang pertama adalah persiapan sebelum tampil. Yang pertama adalah peserta lomba sudah berada di area lomba 30 menit sebelum perlombaan dimulai untuk konfirmasi kehadiran dan untuk absensi. Yang selanjutnya, peserta lomba dipanggil berdasarkan nomor undian yang telah didapat dan diambil oleh Bapak Ibu pendamping pada saat daftar ulang atau pendaftaran tahap kedua. Selanjutnya, peserta yang belum hadir pada saat pemanggilan pertama setelah dipanggil sebanyak 3 kali, maka akan dilanjutkan ke nomor berikutnya dan peserta yang bersangkutan akan kami letakkan di urutan terakhir. Dan apabila di urutan terakhir pun peserta yang bersangkutan setelah kami panggil sebanyak 3 kali pun tidak hadir, maka akan kami nyatakan gugur dan didiskualifikasi. Selanjutnya adalah peserta lomba dilarang meninggalkan area atau kelas atau ruangan perlombaan tanpa seizin koordinator lomba atau panitia yang ada di dalam ruangan. Jadi baik mau ke kamar mandi, ada keperluan dengan Bapak Ibu pendamping, itu peserta wajib dan mohon diarahkan untuk konfirmasi terlebih dahulu kepada panitia yang berada di ruangan. Selanjutnya adalah ketentuan pada saat pelaksanaan. Yang pertama adalah peserta membawa 3 naskah pidato berbentuk hard copy yang telah dicetak, yang telah di-print
nanti untuk diserahkan kepada dewan juri yang ada. Selanjutnya, peserta berpidato tanpa teks. Jadi peserta membawa teks itu sebanyak 3 teks, itu adalah untuk dikumpulkan ke dewan juri, bukan untuk dibaca. Karena pidato ini nanti pelaksanaannya adalah tanpa teks. Jadi dewan juri nanti akan bisa melihat kesesuaian teks yang sudah dibuat dan dengan pidato yang ditampilkan oleh peserta. Selanjutnya, peserta dilarang meninggalkan lokasi perlombaan tanpa izin panitia. Kemudian yang keempat, peserta dilarang mengganggu jalannya ketertiban dalam proses perlombaan. Apabila peserta melanggar sebanyak 3 kali, peserta akan diminta keluar dari ruangan perlombaan dan akan dinyatakan gugur atau didiskualifikasi. Apabila peserta mengganggu jalannya perlombaan, dan apabila setelah ditegur sebanyak 3 kali tetap mengganggu, tetap ada indikasi gangguan dalam perlombaan, maka pihak terkait atau peserta terkait akan kami diskualifikasi dan kami keluarkan dari ruangan. Selanjutnya, peserta diizinkan untuk berlatih di luar ruangan dengan seizin panitia sembari menunggu giliran sesuai undian. Misalkan putra-putri panjenengan peserta itu memiliki atau mendapatkan nomor undi 10, sedangkan perlombaan dimulai itu masih di nomor undi 2, itu peserta diperbolehkan untuk latihan di luar ruangan, tapi dengan izin panitia dan tidak boleh berjauhan dari ruangan tersebut, karena takutnya nanti kalau kebablasan pada saat dipanggil itu tidak segera hadir, itu cukup menghambat daripada keterlaksanaannya perlombaan. Selanjutnya adalah peserta diperbolehkan membawa air minum di dalam ruangan. Jadi boleh minum, boleh bawa air minum. Tetapi peserta tidak diperbolehkan membawa atau mengonsumsi makanan di dalam ruangan. Jadi boleh minum, peserta boleh minum, tetapi tidak diperbolehkan untuk makan. Begitu. Kita lanjutkan ke dalam aspek penilaian, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah ada penilaian terkait kriteria naskah. Jadi naskah pidato yang peserta buat itu diboboti sebanyak maksimal 10 poin, ekspresi pada saat berpidato 30 poin, kesesuaian tema yang dipilih adalah 30 poin, sekaligus kesesuaian daripada penyampaian dengan teks yang sudah dikumpulkan ke dewan juri itu ada 30 poin, dan yang terakhir sekaligus keempat adalah penguasaan panggung pada saat perlombaan itu sebanyak maksimal 30 poin. Jadi apabila di total sebanyak 100 poin, nilai sempurna untuk perlombaan di Danjil. Lalu kita masuk ke perlombaan yang kedua di tingkat SD MI sederajat, yaitu perlombaan ranking 1. Langsung saya jelaskan untuk ketentuan atau tata tertib perlombaannya. Yang pertama adalah peserta yang diikutsertakan atau yang telah dipilih oleh Korwilcam atau pihak kecamatan itu merupakan siswa SD MI baik negeri maupun swasta di Kabupaten Sragen dan terhitung pada saat itu kelas 4 minimal dan maksimal di kelas 6. Jadi bisa pilih kelas 4, 5 atau kelas 6 untuk dijadikan peserta di perlombaan ranking 1. Setiap kecamatan hanya diperbolehkan mengirim satu peserta saja. Tentunya personalia bebas, bisa putra, bisa putri, boleh putra, boleh putri. Kemudian seperti perlombaan ranking 1 pada umumnya, peserta membawa peralatan baik berupa whiteboard atau media lain secara pribadi. Jadi whiteboard, media tulis, spidol, penghapus, dan lain-lain itu disediakan pribadi oleh peserta atau dari pihak sekolah. Panitia tidak menyediakan media dalam bentuk apapun dalam mengikuti perlombaan ranking 1. Selanjutnya, peserta wajib mengikuti instruksi dari panitia. Waktu untuk menjawab adalah 15 detik setelah soal dibacakan. Jadi nanti ada panitia yang bertugas untuk membacakan pertanyaan yang dijawab oleh peserta. Setelah pertanyaan selesai dibacakan, peserta hanya memiliki waktu sebanyak 15 detik untuk menulis jawaban di media yang sudah dibawa. Kemudian, peserta dipersilahkan mengangkat jawaban sesuai instruksi panitia.
peserta diperbolehkan menurunkan jawaban secara serentak setelah ada instruksi dari panitia. Jadi setelah pertanyaan disampaikan, pertanyaan dibacakan oleh panitia, peserta diperbolehkan menjawab di media yang sudah dibawa selama 15 detik. Kemudian pada saat ada instruksi untuk mengangkat atau menunjukkan jawaban, peserta harus diwajibkan saat itu juga mengangkat dan menunjukkan jawaban. Apabila belum ada instruksi, belum diperkenankan untuk mengangkat. Tapi apabila sudah ada instruksi, maka boleh dan harus untuk diangkat atau tunjukkan. Dan begitu pula pada saat diturunkan pun, peserta menurunkan jawaban atau media tersebut juga harus lewat instruksi dari panitia. Selanjutnya Bapak Ibu, dilarang menghapus atau mengganti jawaban sebelum ada instruksi dari panitia pula. Jadi setelah jawaban diturunkan, itu belum boleh dihapus apabila belum ada instruksi untuk menghapus. Karena ini perlu dicek dulu nanti. Jadi apabila nanti ada yang menghapus, itu nanti akan kami pertanyakan dan mungkin bisa jadi kami diskualifikasi. Jadi nanti akan ada pengawas dari panitia yang akan mengawasi semua peserta. Jadi pada saat peserta sudah menjawab, sudah dinyatakan benar atau tidak, kemudian diinstruksikan untuk menurunkan jawaban, diinstruksikan baru boleh untuk dihapus, maka itu boleh, silahkan dihapus. Apabila belum ada, maka belum boleh. Selanjutnya, penulisan jawaban harus jelas dan bisa dibaca. Biasanya kalau perlombaan ranking 1 itu kita menggunakan whiteboard, ditulis dengan spidol, maka diusahakan sebisa mungkin peserta untuk menjawab itu dengan jawaban yang jelas dan bisa dibaca tulisannya. Selanjutnya adalah bagi peserta yang salah dalam menjawab, segera keluar dari area perlombaan dengan instruksi panitia. Jadi setelah diperkenankan untuk menurunkan jawaban, sudah dijelaskan jawabannya benar atau salah, dihapus, kemudian peserta yang salah tadi berdiri, kemudian kami minta untuk keluar dari area perlombaan. Dan untuk peserta yang masih benar dalam menjawab, nanti tetap stay di tempat sampai kita temukan juara 1, 2, dan 3. Selanjutnya, peserta dilarang bekerja sama. Apabila diketahui bekerja sama antar satu peserta dengan peserta yang lainnya, akan kami nyatakan gugur dan langsung kami diskualifikasi saat itu juga. Apabila ketahuan bekerja sama, akan langsung kami minta untuk berdiri dan kami minta untuk keluar dari area perlombaan. Selanjutnya adalah penonton dilarang membantu memberi jawaban kepada para peserta lomba. Apabila contohnya misalkan ada Bapak Ibu pendamping yang memberikan jawaban kepada peserta, maka pertanyaan itu akan kami anulir dan kami ganti dengan pertanyaan yang lain. Selanjutnya adalah peserta akan dieliminasi, akan kita cari sampai dapat 3 besar. Jadi peserta yang masih bertahan di area perlombaan, jadi misalkan di area perlombaan itu masih ada 4 atau 5, akan kita cari sampai ada 3 peringkat teratas atau 3 yang masih bertahan di situ. Untuk nanti kita cari juara 1, 2, dan 3. Selanjutnya yang terakhir adalah panitia menyediakan kisi-kisi yang nantinya dapat digunakan oleh peserta untuk belajar, yang akan kami serahkan nanti H-7 sebelum perlombaan dimulai. Pendamping yang saya hormati, kita lanjut di perlombaan terakhir, yaitu perlombaan yang ketiga untuk SDMI, perlombaan Kang Mas dan Mbak Yu. Langsung saya jelaskan untuk syarat dan ketentuan. Yang pertama adalah setiap kecamatan atau Korwiljam hanya diperkenankan mengirimkan 1 tim yang terdiri dari 1 putra dan 1 putri berpasangan, karena judulnya adalah Kang Mas dan Mbak Yu untuk perlombaannya. Kemudian ketika tampil, masing-masing peserta diwajibkan memakai pakaian adat atau pakaian tradisional Jawa Tengah yang sudah disiapkan sendiri. Jadi dari mulai pakaian, make up, itu menjadi tanggungan pribadi peserta ataupun pihak Korwiljam atau pihak sekolah yang mewakilkan anaknya, peserta didiknya untuk mengikuti perlombaan. Selanjutnya adalah peserta datang dan mendaftarkan diri sekurang-kurangnya 15 menit sebelum lomba dimulai untuk konfirmasi kehadiran. Peserta mendapat nomor urut tampil pada saat konfirmasi kehadiran atau pada saat daftar ulang di pendaftaran tahap kedua. Selanjutnya, peserta melaksanakan catwalk di area yang sudah disediakan dengan iringan lagu nanti adalah judulnya Ngidam Sari. Selanjutnya adalah
Peserta berlaku sopan pada saat lomba berlangsung serta mematuhi instruksi panitia. Baik nanti mau masuk ke area perlombaan atau mau persiapan atau mau keluar, katakanlah izin ke kamar mandi, itu harus konfirmasi kepada panitia terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya adalah pelaksanaan perlombaan Kangmas dan Mbak Yu untuk SDMI itu hanya satu babak saja, langsung babak final, yaitu nanti semua peserta atau semua pasangan Kangmas Mbak Yu yang sudah dipilih untuk mewakili kecamatan atau Korwilcam itu perlombaannya akan dilaksanakan bertepatan dengan kegiatan pada saat malam pameran inovasi pendidikan Kabupaten Sragen, yang saat itu kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Kemudian ketentuan yang terakhir adalah peserta tidak dituntut dalam hal-hal tertentu, tapi intinya harus tetap sopan dalam berpakaian, dalam beradat, tetapi tidak ada ketentuan khusus apakah harus berhijab ataupun tidak berhijab. Ini menjadi wewenang daripada pribadi masing-masing instansi atau masing-masing sekolah yang mewakilkan putra-putrinya untuk mengikuti kegiatan perlombaan Kangmas dan Mbak Yu. Kemudian saya jelaskan untuk format penilaiannya. Ada 3 ketentuan penilaian yang akan diadakan pada saat pelaksanaan lomba Kangmas dan Mbak Yu. Yang pertama adalah kriteria penilaian keserasian sebanyak 35 poin, catwalk atau cara berjalan itu sebanyak 25 poin, penguasaan panggung atau improvisasi panggung atau dapat kita kenal dengan bagaimana peserta itu menguasai panggung lah, berkreasi dalam panggung. Kalau catwalk biasanya kan cuma jalan, pamer jalan, kemudian menampilkan sesuatu, kemudian kembali. Nah ini bisa lebih dikreatifkan lagi, bisa diimprovisasi, dan kami nilai sebanyak maksimal 30 poin. Jadi total untuk penilaian apabila sempurna di perlombaan Kangmas Mbak Yu itu di total sebanyak 100 poin. Jadi itu Bapak Ibu, untuk tetap diperhatikan bahwasanya dari juknis atau petunjuk pelaksanaan yang kami share dan yang saya jelaskan lewat video betul-betul dipahami, dan apabila masih ada yang harus ditanyakan bisa untuk bergabung di grup chat WA yang sudah kami share barcode-nya nanti di petunjuk pelaksanaan yang Bapak Ibu terima sudah sekarang ini, itu bisa lewat barcode tersebut. Dan untuk link penjelasan ada di deskripsi atau juga ada di petunjuk pelaksanaan yang Bapak lihat ini. Dan Bapak Ibu nanti untuk pendaftaran tahap 1 itu akan ada Google Form, di mana nanti selain untuk upload berkas pendaftaran, itu juga ada pertanyaan apakah perlu kita laksanakan technical meeting untuk pelaksanaan kegiatan ini. Apabila sekiranya penjelasan yang saya jelaskan di video dan penjelasan yang dijelaskan di petunjuk pelaksanaan sudah cukup dipahami, maka tidak perlu technical meeting, silahkan pilih tidak perlu technical meeting. Tetapi apabila masih diperlukan, nanti silahkan pilih untuk perlu technical meeting. Begitu Bapak Ibu, sekian kami tunggu, khususnya saya tunggu putra-putri terbaik yang sudah Bapak Ibu pilih untuk hadir dan berlomba bersaing dengan kecamatan lain di ajang perlombaan kegiatan Sukuwati Berprestasi yang dilaksanakan oleh Gerakan Sukuwati Mengajar bekerja sama dengan pemerintahan daerah Kabupaten Sragen dan Dinas Pendidikan serta Kebudayaan Kabupaten Sragen di bawah naungan Komite Nasional Pemuda Indonesia DPD Kabupaten Sragen. Dari saya cukup. Akhirul salam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.